Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen Dr. Elis Ratnawulan SSIMT dan teman-teman yang menonton video ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil mengolah data melalui inferensi, statistik parametrik dan non parametrik. Kami di sini ada 3 orang, yaitu Gina Ulpah, Hikmah Akmelia Kosa, dan Farhan Abdurrahim. Untuk presentasi hasil pengolahan data kami serahkan kepada Saudari Hikmah Akmelia Kosa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Gina Ulpah yang sudah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi. Untuk presentasi kali ini saya akan menjelaskan hasil uji coba kita kelompok 5 tentang uji beda 2 sampel berpasangan atau uji T untuk 2 sampel saling berhubungan. Baik, yang pertama ada case processing summary. Di sini adalah untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang kita teliti. Di sini tabel case processing summary menunjukkan informasi tentang jumlah kasus yang valid dan yang hilang sebelum dan sesudah suatu peristiwa atau perlakuan. Itu adanya kasus yang hilang. Ini menunjukkan pengumpulan data yang lengkap tanpa celah dan kehilangan. 25 kasus di sini yaitu 25N atau 20 siswa. Karena di sini kita memakai 20 siswa MTS Nahdlatul Ilfan Hasaniyah Tangerang. Next. Di sini ada tabel deskriptif. Di sini ada sebelum menggunakan multimedia interaktif matematika, nilai rata-rata yaitu sebesar 87,64 dengan standar error sebesar 1,01. Kemudian interval kepercayaannya 95% untuk rata-rata. Tentang nilai kepercayaannya berada antara 85,54 hingga 89,73. Kemudian nilai tengah atau mediannya yaitu 86, menunjukkan bahwa setengah dari data berada di bawah nilai ini. Jadi tadi kan nilai rata-ratanya berkisar dari 85 sampai 89 nilai rata-ratanya. Kemudian nilai mediannya berada di 86 dengan nilai setengahnya itu berada di bawahnya. Jadi rata-ratanya 86,00, setengahnya lagi berada di bawahnya, berarti di bawah 86,00 atau 84 dan lain sebagainya. Kemudian variansi dan standar deviasi ya. Mengukur penyebaran data, nilai variansi adalah 25,65 dan nilai standar deviasinya 5,06. Kemudian tentang datanya, data berkisar dari minimum 80 hingga maksimum 95 sehingga memiliki rentang sebesar 15. Jadi nilai minimumnya 80, nilai maksimumnya 95. Karena biasanya kita sebagai guru pun mencakup atau memberikan maksimum nilai kepada anak di rapot biasanya 95 maksimumnya. Jadi rentangnya itu dari 80 ke 95 yaitu sebesar 15. Kemudian skewness-nya bernilai positif di angka 0,323, menunjukkan sedikit kemiringan kanan pada distribusi data. Kemudian kurtosisnya negatif di angka min 1,411, mengindikasikan bahwa distribusi data cenderung lebih datar dibandingkan dengan distribusi normal. Ini kan sebelum min ya. Sekarang sesudah min, apakah ada perubahan? Kita lihat bersama-sama. Nilai rata-ratanya lebih tinggi ya. Jadi sesudah dilakukannya MIM itu nilai rata-ratanya menjadi lebih tinggi, yaitu 88,56 dengan standar error sedikit lebih rendah, yaitu 0,94. Kalau tadi kan sebelum MIM itu 87, sekarang sesudah MIM 88, ya naik
satu layar. Kemudian interval kepercayaan 95 untuk rata-rata. Rentang nilai atau rentang interval kepercayaan untuk rata-rata data set ini berada antara 86 hingga 90. Kalau tadi kan dari 85 sampai 89, kalau sekarang naik 1 jadi 86 hingga 90, mencapai ke angka 90 yang tidak tumpang tindih dengan interval sebelum MIM, menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam rata-rata. Jadi 88 yang tadinya mediannya 86 naik 2 jadi 88 nilai tengahnya ya. Kemudian variasi dan standar deviasinya itu nilai variasi dan deviasi standarnya lebih rendah, yaitu 22,34 dan 4,72, menunjukkan penyebaran data yang lebih kecil dibandingkan sebelum MIM. Jadi penyebarannya menjadi lebih kecil dari sebelum MIM. Kemudian rentang datanya, data berkisar dari minimum 82 hingga maksimum 96 dengan rentang sebesar 16. Kalau tadi kan rentangnya 15, sekarang menjadi 16. Kemudian skewness-nya di angka 0,2, menunjukkan sedikit kemiringan ke kanan, sama-sama miring ke kanan, tetapi lebih ringan dibanding sebelum MIM. Kemudian kurvasisnya min juga sama di min 0,91, masih menunjukkan distribusi yang cenderung lebih datar, tetapi tidak se-ekstrem sebelumnya. Jadi sama-sama tapi lebih mending lah. Kemudian di sini kita lihat, nah kalau tadi kan itu kalau sekarang kita lihat untuk normal atau tidak normalnya ya data kita. Di sini ada test of normality. Kita lihat bersama signifikan di sini sebesar sebelum itu 0,0, 1, 2, sesudah itu 0,168. Kita lihat penjelasannya. Di sini sebelum MIM, Kolmogorov-Smirnov statistik uji adalah 0,150 dengan signifikan sebesar 0,14. Nah, Shapiro-Wilk-nya di angka 0,891 dengan signifikan 0,012. Jadi, nilai p-value pada uji Shapiro-Wilk kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa data sebelum MIM mungkin tidak mengikuti distribusi normal. Jadi, sebelum dilakukannya MIM, data itu tidak normal karena kurang dari 0,05. Kemudian, sebelum MIM, Kolmogorov statistik menjadi 0,113 dengan signifikannya lebih dari 0,200 lower band. Kemudian Shapiro-Wilk-nya di angka 0,94 ya 942 dengan signifikan sebesar 0,168. Jadi lebih besar daripada 0,05. Jadi nilai p-value pada uji Shapiro-Wilk-nya lebih besar dari 0,05 pada kedua dataset, menunjukkan bahwa data sesudah MIM cenderung mengikuti distribusi normal. Jadi tadi sebelum MIM distribusinya tidak normal karena lebih kecil dari 0,05. Kemudian setelah atau sesudah MIM distribusinya menjadi normal karena nilainya itu lebih besar dari 0,05. Dari hasil tes ini kita dapat menyimpulkan bahwa sesudah MIM memiliki kemungkinan lebih mendekati distribusi normal dibanding data sebelum MIM. Oke, lanjut. Kita lihat plot QQ-nya atau dead randy normal. Bentar, lanjut. Nah, kita lihat di sini ada paired sampel statistik. Di sini kita akan melihat nilai ya standar deviasinya. Kalau tadi kan normal atau tidak normalnya, data kita menunjukkan nilai normal kalau tadi. Nah, sekarang standar deviasinya. Tabel paired sampel statistik menunjukkan statistik sampel
dua kondisi. Di sini ada keterangan sebelum MIM dan sesudah MIM ya. Kemudian berikut penjelasan singkatnya di bawah. Sebelum MIM, nilai rata-rata atau MIN-nya, nilai rata-ratanya sebesar 67,64 dengan sampel sebanyak 25. 25 dari siswa yang kita ujikan tadi. Kemudian standar deviasinya sebesar 5,06. Kemudian standar error MIN-nya sebesar 1,01. Itu sebelum. Nah, di sini sesudahnya nilai rata-ratanya itu 88,56 dengan sampel yang sama yaitu 25. Naik 1 ya dari yang sebelum MIM. Kemudian standar deviasinya 4,72 ya 72. Turun dari yang sebelum MIM. Kemudian standar error MIN-nya itu sebesar 0,94. Nah, next. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa setelah MIM terjadi peningkatan sedikit pada nilai rata-rata dari 87 menjadi 88. Sedikit ya, naik 1 lah. Jadi menunjukkan adanya perbaikan atau peningkatan pada variabel yang diukur. Adanya peningkatan lah sebelum MIM dan setelah MIM. Kemudian jumlah sampel. Nah, jumlah sampel atau M ini terdapat 25 sampel yang diuji. Ya, 25 siswa yang kita uji. Kemudian koefisien korelasinya nih. Nah, di sini nilai koefisien korelasinya adalah min. Sayangnya min 0,273. Menunjukkan adanya korelasi negatif yang lemah antara dua set data ini. Signya di 0,18. Meskipun ada korelasi negatif, nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ambang batas umum. Sehingga kita tidak dapat menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua set data ini. Jadi distribusinya normal, tapi koefisien korelasinya lemah. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa adanya perbedaan yang signifikan. Kita tidak tahu nih, kita tidak bisa menyatakan karena distribusinya normal, tapi koefisien korelasinya negatif. Nah, untuk memperjelas pernyataan ini, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa menanyakannya ke Ibu, apakah ini kita benar diterima data kita seperti ini atau ada yang salah atau lain sebagainya. Nanti kita bisa tanyakan ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada di sini Pairat sampel test. Kalau tadi kan Pairat sampel testnya satu-satu ya. Nah, ini kedua-duanya. Rata-rata atau meannya antara dua kondisi adalah min 0,92. Kemudian standar deviasinya berada di angka 7,8. Kemudian standar error min-nya di angka 1,56. Interval kepercayaannya 95% untuk perbedaan. Rentang interval kepercayaan 95% untuk perbedaan ini berkisar dari min 4,14 hingga 2,30. Nilai T-nya nih, nilai T-nya di angka min juga 0,589. Kemudian derajat kebebasannya atau ya DF-nya terdapat 24 derajat kebebasan. Gitu. Kalau tadi kan masih 25 ya. Kemudian signifikansinya antara dua ekor itu atau dua sampel itu adalah 0,562. Jadi kesimpulannya dari hasil uji ini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kondisi sebelum dan sesudah karena nilai signifikansinya lebih besar dari ambang batas umum gitu. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan, jadi tetap sama aja. Jadi mungkin harus lebih ditingkatkan lagi kalau hasilnya seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk
Ibu Akmel atas penjelasannya dari hasil pengolahan data kita ya. Mudah-mudahan dapat diterima oleh Ibu. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.